Gendam Pangeran Ular, sebuah pengkhianatan. Danu, Ratih, dan anak mereka meninggalkan gua lama mereka dengan hati yang berat. Mereka sadar bahwa tempat tinggal mereka sebelumnya sudah tidak aman lagi setelah serangan mendadak dari kerajaan ular besar. Dengan tekad bulat, mereka mulai mencari gua baru yang bisa dijadikan tempat berlindung dan memulai kembali kehidupan mereka. Perjalanan mereka tidaklah mudah. Mereka harus melewati hutan lebat, mendaki bukit-bukit terjal, dan menyeberangi sungai-sungai deras. Sepanjang perjalanan, Danu terus waspada terhadap kemungkinan adanya pengintai atau bahaya lainnya yang mungkin mengintai mereka. Ratih, meskipun kelelahan, tetap mendampingi Danu dengan semangat yang tak kalah kuat, sementara anak mereka tertidur lelap dalam pelukan Ratih. Setelah berhari-hari berjalan tanpa henti, mereka akhirnya tiba di sebuah lembah yang indah namun terpencil. Di tengah lembah itu, terdapat sebuah air terjun yang megah dengan aliran air yang deras. Di balik air terjun itulah mereka menemukan sebuah gua yang tersembunyi dengan sempurna. Gua di balik air terjun itu tampak ideal untuk dijadikan tempat tinggal. Masukannya cukup lebar untuk dilalui, tetapi tersembunyi di balik tirai air yang deras sehingga sulit dilihat oleh mata-mata atau musuh yang lewat. Gua itu sendiri cukup luas, dengan beberapa ruang yang terbentuk alami di dalamnya. Dinding-dinding gua terbuat dari batu kapur yang kuat, dengan beberapa stalaktit dan stalagmit yang menjuntai di beberapa tempat, memberikan kesan alami yang indah. Permukaannya kasar namun kokoh, menunjukkan bahwa gua ini telah ada sejak lama dan cukup stabil. Lantainya sebagian besar datar, meskipun ada beberapa bagian yang berbatu dan tidak rata. Beberapa area tertutup oleh lapisan tipis lumut yang lembut, membuatnya sedikit licin tetapi nyaman untuk diinjak. Cahaya alami dari mulut gua yang terbuka di belakang air terjun masuk dengan lembut, memberikan pencahayaan yang cukup di siang hari. Selain itu, ada beberapa celah kecil di langit-langit gua yang memungkinkan cahaya matahari masuk, menciptakan pola cahaya yang menarik di dalam gua. Salah satu kelebihan utama gua ini adalah keberadaan sumber air bersih yang melimpah. Aliran air dari air terjun menyediakan air segar yang bisa digunakan untuk minum, mandi, dan kebutuhan sehari-hari lainnya. Gua ini juga menawarkan perlindungan alami dari serangan luar. Air terjun yang deras berfungsi sebagai penghalang alami yang sulit ditembus, sementara lokasi gua yang terpencil membuatnya sulit ditemukan oleh musuh. Setelah menjelajahi gua dan memastikan keamanannya, Danu memutuskan bahwa inilah tempat yang tepat untuk memulai kembali. Danu, Ratih, dan anak mereka mulai membangun kembali kehidupan mereka di tempat yang baru. Ketika pertama kali tiba di gua baru, Ratih merasa terpesona oleh keindahan dan kedamaian tempat itu. Air terjun yang deras menutupi pintu masuk gua, membuatnya hampir tak terlihat dari luar. Di dalam gua, terdapat ruang yang luas. Ratih yang masih dalam pengaruh gendam mulai dengan menata tempat tinggal mereka, membuat ruang tidur nyaman dengan menggunakan bahan-bahan alam seperti daun dan rumput kering. Danu membantu dengan membangun perapian untuk memasak dan menghangatkan ruangan. Ia juga menggunakan pengetahuannya tentang tumbuhan dan hewan di sekitar untuk mengumpulkan persediaan makanan. Ratih juga belajar dari Danu cara mengolah dan menyimpan makanan agar tetap awet. Anak mereka diberi ruang khusus untuk bermain dan belajar. Ratih mengajarkan anak mereka berbagai keterampilan dasar, seperti membaca, menulis, dan menghitung. Ratih menghabiskan banyak waktu untuk menjelajahi sekitar gua, mempelajari flora dan fauna yang ada. Dia belajar mengenali tanaman obat dan tumbuhan yang dapat dimakan. Anak mereka dengan bimbingan Danu, anak mereka belajar berburu hewan kecil dan memancing di sungai yang mengalir dari air terjun. Dengan semangat baru, Danu dan Ratih mulai merencanakan langkah-langkah selanjutnya untuk memperkuat posisi mereka dan membangun kembali kerajaan mereka dari gua tersembunyi ini. Mereka tahu bahwa tantangan masih akan datang, tetapi untuk saat ini, mereka memiliki tempat yang aman untuk melindungi keluarga dan mempersiapkan diri menghadapi masa depan. Danu menyadari bahwa kekuatan pasukannya adalah kunci untuk melawan ancaman dari kerajaan ular besar yang dipimpin oleh ayahnya. Dia mulai merencanakan strategi untuk memperbanyak dan memperkuat pasukannya. Danu memutuskan untuk menggunakan kemampuan gendamnya untuk merekrut ular-ular baru ke dalam pasukannya. Danu menggunakan kekuatan magisnya untuk memancarkan aura gendam yang kuat. Dia melakukan ritual khusus di tengah gua tanpa sepengetahuan Ratih. Dalam ritual itu, Danu memusatkan pikirannya dan mengirimkan energi gendam ke seluruh hutan di sekitarnya. Danu berdiri di tengah lingkaran yang dia buat dari batu-batu kecil. Dia mengucapkan mantra-mantra,
Cahaya keemasan mulai bersinar dari tubuhnya, menyebar ke segala arah. Energi itu mengalir keluar dari gua, menembus air terjun, dan menyebar ke seluruh hutan. Ular-ular yang berada di sekitar hutan merasakan panggilan gendam ini. Mereka tertarik oleh kekuatan yang kuat dan memikat. Perlahan tapi pasti, ular-ular itu mulai bergerak menuju gua Danu. Mereka datang dalam berbagai ukuran dan warna, semuanya tunduk pada kekuatan gendam Danu. Setelah ular-ular tersebut berkumpul di gua, Danu memulai proses rekrutmen dan pelatihan. Dia memastikan bahwa setiap ular yang bergabung memiliki komitmen untuk melindungi gua dan keluarga Danu. Danu dengan teliti menyeleksi ular-ular yang datang. Dia menguji kekuatan, kecerdasan, dan kesetiaan mereka. Hanya ular-ular terbaik yang dipilih untuk menjadi bagian dari pasukannya. Sementara yang tak terpilih menjadi abdi untuk menyiapkan segala kebutuhan di gua. Ular-ular yang terpilih menjalani pelatihan intensif di bawah bimbingan Danu. Mereka diajarkan berbagai teknik bertarung, strategi perang, dan cara melindungi gua. Danu juga mengajarkan mereka cara mendeteksi dan menangkal ancaman dari luar. Dengan semakin banyaknya ular yang bergabung, Danu mulai memperkuat pertahanan gua. Dia menempatkan pasukan di berbagai titik strategis di sekitar gua untuk mengawasi setiap pergerakan yang mencurigakan. Danu membangun pos pengawasan di berbagai titik sekitar gua. Ular-ular ditempatkan di tempat-tempat tinggi untuk memantau area sekitar dan memberikan peringatan dini jika ada ancaman yang mendekat. Danu juga membuat beberapa rute rahasia di dalam gua yang hanya diketahui oleh pasukannya. Rute ini memungkinkan mereka untuk bergerak dengan cepat dan diam-diam jika terjadi serangan mendadak. Danu menyadari bahwa ancaman dari kerajaan ular besar masih ada. Dia terus mengumpulkan informasi dan merencanakan langkah-langkah berikutnya. Dengan pasukan yang semakin kuat dan terlatih, Danu merasa lebih siap menghadapi apapun yang akan datang. Danu, Ratih, dan anak mereka kini merasa lebih aman di gua baru ini. Meskipun tantangan masih mengintai, mereka yakin bahwa dengan kekuatan dan strategi yang tepat, mereka dapat melindungi kerajaan kecil mereka dan menghadapinya bersama-sama. Setelah berhasil memperkuat pertahanan di gua baru, Danu menyadari bahwa untuk lebih memperkuat kerajaannya, dia perlu menghubungi sisa pasukannya yang masih berada di gua sebelumnya. Dia memutuskan untuk mengirim pesan rahasia kepada mereka, agar mereka bisa bergabung di lokasi baru tanpa menarik perhatian dari musuh. Danu memanggil salah satu ular paling setia dan cepat di antara pasukannya. Dia memberikan instruksi khusus dan memastikan pesan tersebut akan sampai dengan aman. Pesan tersebut ditulis dalam kode rahasia yang hanya dimengerti oleh pasukannya. Danu menuliskan pesan rahasia di atas selembar kulit ular. Pesan itu berisi petunjuk arah menuju gua baru, serta perintah untuk bergerak dengan hati-hati dan tidak menarik perhatian. Pesan itu juga menekankan pentingnya kerahasiaan dan kecepatan. Ular yang ditugaskan untuk mengirim pesan melilitkan kulit tersebut di tubuhnya, menyembunyikannya di antara sisik-sisiknya. Dengan gerakan cepat dan lincah, ular itu meninggalkan gua baru dan mulai perjalanan menuju gua lama. Setelah menerima pesan dari Danu, sisa pasukan yang masih bertahan di gua lama segera bersiap untuk bergerak. Mereka memahami pentingnya perintah ini dan bergerak dengan penuh kehati-hatian. Mereka mengikuti petunjuk yang diberikan dalam pesan dan bergerak dalam kelompok kecil untuk menghindari kecurigaan. Pasukan yang menerima pesan dari Danu segera mempersiapkan diri. Mereka mengumpulkan perlengkapan dan mempersiapkan strategi perjalanan. Mereka bergerak dalam formasi terorganisir, memastikan setiap anggota pasukan tahu perannya. Agar tak ketahuan, pasukan memutuskan untuk bergerak di malam hari. Mereka mengikuti rute yang sudah ditentukan dalam pesan, memanfaatkan kegelapan malam untuk menyamarkan pergerakan mereka. Selama perjalanan, pasukan menghadapi berbagai rintangan, seperti medan berbatu, sungai deras. Namun, dengan semangat dan tekad yang kuat, mereka berhasil melewati setiap tantangan tersebut. Setelah perjalanan yang panjang dan penuh tantangan, sisa pasukan akhirnya tiba di gua baru. Mereka disambut oleh Danu. Dengan berkumpulnya kembali seluruh pasukan, kekuatan kerajaan kecil Danu semakin meningkat. Danu menyambut kedatangan pasukan dengan hangat. Dia memberikan apresiasi atas keberanian dan kesetiaan mereka. Ratih juga berterima kasih atas upaya pasukan untuk bergabung di lokasi baru. Setelah semua pasukan berkumpul, Danu mulai mengatur ulang formasi dan strategi pertahanan. Dia menempatkan pasukan di posisi strategis dan memberikan instruksi khusus untuk menjaga keamanan gua.
Dengan berkumpulnya kembali pasukan, Danu merasa lebih percaya diri untuk menghadapi ancaman dari kerajaan ular besar. Dia mulai merencanakan langkah-langkah selanjutnya untuk memperkuat kerajaannya dan melindungi keluarganya. Danu memimpin latihan intensif untuk seluruh pasukannya. Dia memastikan bahwa setiap anggota pasukan siap menghadapi pertempuran kapan saja. Danu juga mulai merencanakan strategi dan taktik baru untuk menghadapi musuh. Dia melakukan diskusi dengan para pemimpin pasukannya, mendengarkan saran dan ide dari mereka. Danu juga membagi gua menjadi beberapa area, masing-masing dengan fungsi yang berbeda. Area pertama diperuntukkan sebagai tempat tinggal keluarga kerajaan, termasuk dirinya, Ratih, dan anak mereka. Area lain diperuntukkan bagi para prajurit dan pengawal setia. Danu memahami bahwa persiapan fisik dan keterampilan bertarung pasukan sangat penting. Oleh karena itu, dia membuat area khusus untuk latihan dan pelatihan. Danu memilih bagian luas dari gua yang tidak terlalu terlihat untuk dijadikan area latihan. Area ini dibagi menjadi beberapa zona, termasuk zona latihan fisik, latihan bertarung, dan latihan strategi. Danu menyusun program latihan harian yang ketat untuk seluruh pasukan. Setiap pagi, pasukan harus melakukan latihan fisik untuk meningkatkan kekuatan dan ketahanan mereka. Latihan bertarung diadakan untuk mengasah keterampilan menggunakan senjata, serta strategi bertarung dalam kelompok. Selain tempat tinggal dan area latihan, Danu juga memperhatikan aspek lain dari struktur kerajaan untuk memastikan keselamatan dan kenyamanan semua anggota. Danu memerintahkan pasukannya untuk membangun barikade dan jebakan di sekitar pintu masuk gua. Ini bertujuan untuk mencegah musuh masuk dengan mudah dan memberikan waktu bagi pasukan untuk bersiap jika ada serangan mendadak. Danu juga memastikan bahwa kerajaan memiliki cadangan makanan yang cukup. Dia memerintahkan pasukan untuk berburu dan mengumpulkan makanan dari hutan sekitar, serta menyimpannya di tempat yang aman dalam gua. Danu menyadari bahwa semangat dan moral pasukan sangat penting untuk mempertahankan kekuatan kerajaan. Oleh karena itu, dia mengambil beberapa langkah untuk memastikan bahwa pasukan tetap termotivasi dan bersemangat. Danu memberikan penghargaan kepada anggota pasukan yang menunjukkan keberanian dan dedikasi dalam tugas mereka. Penghargaan ini diberikan dalam bentuk makanan istimewa, atau posisi penting dalam kerajaan. Selain latihan fisik, Danu juga memperkenalkan sesi pelatihan mental dan spiritual. Dia mengundang para pemuka spiritual dari kalangan ular untuk memberikan bimbingan dan motivasi kepada pasukan, membantu mereka tetap fokus dan kuat dalam menghadapi tantangan. Setelah memastikan tempat tinggal yang aman dan membangun struktur dasar kerajaan, Danu memahami bahwa untuk memperkuat dan mengembangkan kerajaannya, setiap anggota pasukan harus diberi tugas sesuai dengan keahlian mereka. Ini akan memastikan bahwa setiap individu berkontribusi secara maksimal untuk kemajuan dan keamanan kerajaan. Danu mengadakan pertemuan dengan para pemimpin pasukan untuk mengidentifikasi keahlian setiap anggota. Mereka mengamati kemampuan fisik, keterampilan bertarung, pengetahuan medis, kemampuan bertahan hidup, dan bakat-bakat lain yang dimiliki oleh setiap prajurit. Ahli tempur dan strategi bertugas mengembangkan taktik bertempur, merencanakan strategi pertahanan, dan melatih pasukan. Anggotanya adalah prajurit-prajurit yang memiliki pengalaman bertarung dan pemahaman strategi militer. Mereka mengadakan sesi pelatihan reguler, simulasi pertempuran, dan pengajaran teknik-teknik bertarung. Kemudian ada penjaga dan pengintai yang bertugas mengawasi area sekitar gua, melaporkan aktivitas mencurigakan, dan menjaga keamanan. Anggotanya adalah prajurit yang memiliki ketajaman penglihatan, kecepatan, dan kemampuan bertahan hidup di alam liar. Mereka melakukan patroli rutin, pengintaian malam hari, dan pengawasan dari titik-titik strategis. Ada juga penyembuh dan ahli herbal yang bertugas merawat prajurit yang terluka, menyembuhkan penyakit, dan menyediakan obat-obatan alami. Mereka terdiri atas prajurit yang memiliki pengetahuan tentang tanaman obat dan keterampilan penyembuhan. Salah satu tugasnya yakni mengumpulkan tanaman obat, meracik ramuan, dan memberikan perawatan medis. Juga ada ahli logistik dan penyimpanan dengan tugas mengatur persediaan makanan, air, dan kebutuhan dasar lainnya. Anggotanya terdiri atas prajurit yang terampil dalam manajemen dan organisasi. Mereka mengelola penyimpanan, mengatur distribusi persediaan, dan memastikan ketersediaan bahan-bahan penting. Dengan tugas-tugas yang telah ditentukan, setiap anggota pasukan mulai bekerja sesuai dengan keahlian mereka. Danu memimpin dengan memberi contoh dan memastikan bahwa semua anggota bekerja sama dengan baik.
Ahli tempur mengadakan latihan bertempur setiap hari, mengasah keterampilan prajurit dan memastikan mereka siap menghadapi ancaman. Penjaga dan pengintai melakukan patroli rutin di sekitar gua, memastikan tidak ada musuh yang mendekat. Mereka juga memasang jebakan di jalur-jalur masuk yang mungkin digunakan oleh musuh. Penyembuh menyediakan perawatan bagi prajurit yang terluka selama latihan atau pertempuran kecil. Mereka juga mengajarkan dasar-dasar penyembuhan kepada prajurit lain. Dan ahli logistik memastikan bahwa persediaan makanan dan air selalu mencukupi. Mereka mengatur rotasi persediaan agar tidak ada yang rusak atau kadaluarsa. Dengan pembagian tugas yang efektif, kerajaan Danu mulai berkembang dan menjadi lebih kuat. Setiap anggota pasukan merasa dihargai dan termotivasi untuk berkontribusi pada keselamatan dan kemajuan kerajaan. Pembagian tugas berdasarkan keahlian meningkatkan semangat kerja dan rasa memiliki di antara prajurit. Kerajaan menjadi lebih efisien dalam operasional sehari-hari, dengan setiap tugas dilakukan oleh ahli di bidangnya. Keamanan gua dan kerajaan meningkat drastis, dengan pengawasan ketat dan persenjataan yang memadai. Sementara itu, di kerajaan ular besar yang dipimpin oleh Pangeran Ular, suasana tegang mulai terasa. Keberadaan Danu, yang sempat menjadi ancaman serius, kini menjadi misteri besar setelah mata-mata mereka gagal menemukannya dan kembali tanpa informasi penting. Pangeran Ular dan Patih mulai khawatir akan perkembangan ini dan memutuskan untuk mengirim lebih banyak mata-mata ke gua tempat Danu sebelumnya bersembunyi. Pangeran Ular merasa tidak tenang karena tidak mendapatkan kabar baik. Dia memanggil Patih untuk mendiskusikan langkah selanjutnya. Patih, sudah berhari-hari dan kita belum mendengar kabar apapun tentang keberadaan pemimpin pasukan gua, kata Pangeran Ular dengan nada khawatir. Kita harus mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi. Patih mencoba menenangkan Pangeran Ular, namun diam-diam juga merasa khawatir tentang keberadaan Danu dan ancamannya. Pangeran, saya akan menyusun tim mata-mata yang lebih besar dan terlatih. Mereka akan melakukan pengintaian secara cermat ke gua dan kawasan di sekitarnya. Malam itu, tim mata-mata yang terdiri dari ular-ular terlatih berangkat menuju gua lama Danu. Mereka melakukan perjalanan dengan hati-hati, memastikan tidak ada jejak yang tertinggal. Ketika mereka tiba di gua, mereka menemukan tempat itu dalam kondisi kosong. Tidak ada tanda-tanda kehidupan, hanya bekas-bekas pertarungan dan sisa-sisa keberadaan Danu. Salah satu mata-mata merayap masuk lebih dalam, mengamati setiap sudut gua. Tempat ini sudah lama ditinggalkan, katanya kepada yang lain. Tidak ada jejak yang bisa kita ikuti. Danu sudah memindahkan pasukannya. Mereka melaporkan kembali temuan mereka kepada Pangeran Ular. Pangeran, gua itu kosong. Tidak ada tanda-tanda keberadaan pemimpin dan pasukannya, lapor salah satu mata-mata. Pangeran Ular menghela napas dalam-dalam. Kita harus menemukan mereka. Mereka adalah ancaman besar bagi kerajaan kita. Pangeran Ular dan Patih kemudian memutuskan untuk memperketat pengawasan di wilayah sekitar. Mereka mengirim lebih banyak mata-mata ke berbagai tempat yang mungkin dijadikan persembunyian oleh Danu. Di tengah upaya Danu untuk memperkuat kerajaannya yang baru di balik air terjun, ancaman dari kerajaan ular besar tetap mengintai. Mata-mata dari kerajaan besar yang dikirim oleh Pangeran Ular berhasil menemukan lokasi gua baru Danu dan mulai melaksanakan rencana mereka. Beberapa mata-mata ulung dari kerajaan ular besar memasuki gua Danu dengan hati-hati, menyamar sebagai ular biasa. Mereka memiliki kemampuan khusus untuk menghilangkan pengaruh gendam yang Danu gunakan untuk mengendalikan pasukannya. Mata-mata tersebut mulai mendekati beberapa ular setia Danu, secara perlahan menghilangkan pengaruh gendam tersebut. Salah satu mata-mata, yang dikenal sebagai Sanca, merayap mendekati seekor ular besar bernama Sarpaka, yang dikenal sebagai salah satu pengawal paling setia Danu. Sanca berbisik dengan lembut, Sarpaka, kau tidak perlu tunduk pada Danu. Kerajaan ular besar menawarkan posisi yang jauh lebih baik untukmu. Sarpaka, yang pengaruh dendamnya mulai pudar, mendengarkan dengan cermat. Apa yang kau tawarkan? Tanya Sarpaka, matanya berkilat-kilat penuh pertimbangan. Jika kau bersedia menjadi mata-mata kami dan memberikan informasi tentang rencana dan kekuatan Danu, kami akan memberikanmu posisi penting di kerajaan besar. Kau akan hidup dalam kemewahan dan kekuasaan, kata Sanca, suaranya penuh bujukan. Sarpaka dan beberapa ular lainnya yang telah terbebas dari gendam Danu mulai tertarik dengan tawaran tersebut. Mereka tahu bahwa kerajaan besar memiliki sumber daya dan kekuatan yang jauh lebih besar dibandingkan kerajaan Danu yang masih dalam tahap pembangunan.
Setelah pertemuan rahasia itu, Sarpaka dan beberapa ular lainnya memutuskan untuk menerima tawaran tersebut. Mereka datang ke kerajaan besar, di mana mereka disambut dengan tangan terbuka oleh Pangeran Ular dan Patih. "Kalian telah membuat pilihan yang bijaksana," kata Pangeran Ular. "Bantu kami menghancurkan pasukan itu, dan kalian akan mendapatkan posisi yang kalian impikan." Dengan janji-janji posisi dan kekuasaan, ular-ular tersebut kembali ke Gua Danu, kini sebagai mata-mata bagi kerajaan besar. Mereka menyembunyikan niat mereka dengan hati-hati, berpura-pura tetap setia kepada Danu sementara secara diam-diam mengumpulkan informasi penting. Di dalam gua, Danu tidak menyadari bahwa beberapa pengikutnya telah berkhianat. Dia terus memfokuskan diri pada penguatan kerajaannya. Mata-mata tersebut dengan cermat mencatat setiap langkah, rencana, dan kelemahan Danu, siap untuk melaporkannya kembali ke kerajaan ular besar. Pengkhianatan ini menandai awal dari ancaman baru bagi Danu dan kerajaannya yang baru dibangun.